Berarti gak kedengeran sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Data Mining Model Deteksi Hoax yang akan dibacakan oleh Alda Saputri. Kepada Alda Saputri dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada penelitian sejenis dengan judul analisa dan deteksi konten hoax pada media berita Indonesia menggunakan machine learning. Pada studi ini, sistem klasifikasi berita hoax di Indonesia telah dibuat menggunakan machine learning dengan 4 macam algoritma antara lain, yaitu 1. Multi-layer perceptron, 2. Naive Bayes, 3. Support Vector Machine, 4. Random Forest. Penelitian ini juga dilakukan dengan melalui proses tokenizing, thresholding, normalization, filtering, stop words, removing, stemming, dan TF-IDF weighting menggunakan fitur unigram dan bigram. Dapat disimpulkan bahwa hasil klasifikasi terbaik didapat dengan algoritma random forest jika dibandingkan dengan algoritma multilayer perceptron, algoritma naive dan support machine learning dengan akurasi sebesar 75,37. Kemudian ada proses pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan ekstensi Google Chrome yaitu data miner untuk mendapatkan data berita dari Facebook dan digunakan untuk mendapatkan data dari website jika berita tersedia. Untuk mendapatkan berita dari Twitter, penelitian ini menggunakan ekstensi dari Google Spreadsheet yaitu Twitter Archiver. Kemudian, pada tahap processing digunakan teknik sebagai berikut, yaitu 1. Convectorizer digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan kata dalam dokumen. Convectorizer dapat mengubah elemen teks menjadi representasi vektor. Contohnya yaitu ada 2. 1. Pai berwarna putih, 2. Pisang berwarna kuning. Dari teks disimpan atau disebut stok. Korpus. Kosakata dapat diurutkan total. Warna-warni itu kue. Kuning, pisang, putih. Atau ada nama kata. Kemudian ubah data menjadi representasi vektor 6 dimensi. 1 kata untuk setiap kata. Setiap elemen vektor menunjukkan jumlah objek kata dengan hasil sebagai berikut. Yaitu kue berwarna putih ada 1,1,10,01. 2 pisang kuning yaitu ada 1,1,01,1,0. Kemudian di sini ada TF-IDF atau pembuatan kata adalah skema yang digunakan untuk menghitung bobot setiap kata yang paling umum digunakan. Ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu TF atau term frekuensi, IDF atau inverse document frequency. Contoh perhitungannya yaitu key sama dengan propagate untuk mengumpulkan dokumen yang ada. Dokumen 1, silakan sebarkan pesan viral dari bawaan Anda dan viruskan ke semua orang. Dokumen 2 yaitu mengirimkan dan menyiarkan pesan secara instan dari atas. Perhitungannya ada rumusnya yaitu WIJ sama dengan IJ X log D bagi FC 1. Kemudian ada analisis data. Teknik selanjutnya adalah dengan menggunakan pengklasifikasi multinominal NB atau multinominal Naive Bayes. Pengklasifikasi agresif, pasif, dan pengklasifikasi vektor dukungan. Untuk keterbacaan penelitian ini menggunakan matriks konfusi atau seperti pada gambar ini, normalisasi konfusi matriks yang terdapat dalam scikit-learn. Pada langkah klasifikasi multinominal NB, counter akan diperiksa menggunakan TF-IDF. Baik, kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Sahrul Dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini satu, nilai akurasi. Nilai akurasi adalah tingkatan keakuratan berdasarkan informasi yang diminta oleh pengguna dengan respon. Adapun contohnya ada di bawah ini seperti di tabel ini. Adapun perhitungan presisinya adalah sebagai berikut. Rumus yang dipakai yaitu precision sama dengan TP per TP tambah FP. Dapat juga ditulis sebagai precision relevant data font per al data font. Kemudian keterangan TP sama dengan benar, positif, dan jumlah data relevan yang diklarifikasikan dengan benar sebagai kecocokan oleh sistem. FP false positif adalah jumlah data yang tidak relevan tapi diklarifikasikan sesuai oleh sistem. FP sama dengan false positif adalah jumlah data yang tidak relevan tetapi diklarifikasikan oleh sistem. Nilai akurasi yang didapat dari masing-masing algoritma dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada algoritmanya, multiplier perception, dan perceptionnya adalah 69.12%. Kemudian ada recall. Recall adalah nilai keberhasilan sistem dalam mengambil informasi atau dengan kata lain recall mewakili kelengkapan hasil relevan yang ditampilkan oleh sistem. Adapun rumus recall yaitu recall sama dengan TP per TP tambah Fn. Keterangan TP positif adalah jumlah data terkait yang diklarifikasi dengan benar sebagai kecocokan oleh sistem. Fn plus negatif adalah jumlah data relevan tetapi tidak diklarifikasi sebagai data yang cocok. Recall nilai callback yang dapat dari masing-masing algoritma dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Algoritmanya ini multi perceptionnya dan ini nilai recallnya. Kemudian 3 skor F1. Skor F1 merupakan perhitungan nilai kinerja yang dilanjutkan untuk melihat hasil yang diperoleh dari proses grading berdasarkan nilai akurasi dan recall yang diperoleh sebelumnya. Adapun rumus skor F1 yaitu F1 sama dengan 2 kali recall kali precision per recall kali precision. Sebagai skor F1 dari keempat algoritma dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu ini algoritmanya multi precision dan ini skor F1-nya 67.009%. Kemudian 4 ada akurasi. Akurasi adalah seberapa dapat nilai prediksi sebagai nilai sebenarnya. Perhitungan nilai eksak B dapat ditulis sebagai berikut, dan ada pun rumusnya akurasi sama dengan TP tambah TN per TP tambah TN tambah FP tambah FN. Perhitungan presisi pada persamaan di atas juga dapat ditulis sebagai akurasi sama dengan data yang diklarifikasikan dengan benar per total data diuji. Kemudian ada catatan, TP true positif adalah jumlah data relevan yang diklarifikasikan dengan benar sebagai kecocokan oleh sistem. TN true negatif adalah jumlah data yang tidak terkait yang diklarifikasikan oleh sistem sebagai kecocokan. FP positif, salah satu jumlah data positif salah adalah jumlah data yang tidak relevan tetapi diklarifikasikan sesuai oleh sistem. FM negatif palsu adalah jumlah data yang relevan tetapi tidak diklarifikasikan sesuai oleh sistem. Nilai pasti dari keempat algoritma tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
perbandingan keseluruhan antara keempat algoritma multiplier, perception, support, vector matching, naive bias, dan random forest. Berdasarkan akurasi recall, skor F1 dan akurasi dapat dilihat pada tabel ini. Di sini algoritmanya dan akurasinya. Multiplication 68. Multiplication skornya atau angkanya 68.63. Kemudian per slide selanjutnya di sini ada pengujian makalah kelompok kami, yaitu kelompok 6. Di sini saya menggunakan Grimery. Yang pertama itu no plagiat risk found. Di sini tidak ada kendala. Kemudian ada Grimery, tidak ada kendala. Kemudian spelling sama juga, tidak ada kendala. Precision juga sama. Consciousness juga tidak ada. Kemudian ada kesimpulan. Di sini di slide ini kesimpulannya adalah kesimpulan makalah kami, yaitu pada studi ini sistem klarifikasi berita hoax di Indonesia telah dibuat menggunakan machine learning dengan 4 macam algoritma. Dapat disimpulkan bahwa hasil klarifikasi terbaik dapat dengan algoritma random forest jika dibandingkan dengan algoritma multiplier, precision algoritma, naive bias, dan support vector matching dengan akurasi sebesar 75,37%. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.